Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Eka Putri Aryani, NIM 7111181103 dari kelas 5C, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan analisa item menggunakan mini step. Oke, yang pertama kali akan saya perlihatkan adalah datanya. Di sini. Nah, ini adalah struktur datanya. Ada item sebanyak 20 dari item 1 sampai dengan item 20. Nah, untuk kolom sebelah sini, ini adalah skor totalnya. Dan yang sebelah sini adalah identitas dari responden. Jadi, ini boleh dicantumkan nama, jenis kelamin, kelas, atau apapun. Tapi di sini saya hanya akan mencantumkan nomor-nomornya saja. Selain ini, yang saya punya adalah template juga. Template analisa abilitas. Ini akan sangat membantu kita untuk menganalisa item. Oke, saya akan close dulu. Kemudian saya akan berpindah ke WinStep-nya. Kita buka. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Oh iya, saya menggunakan mini-step. Mini-step ini adalah versi sederhana dari WinStep-nya. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita biasa menggunakan file Excel. Oke, jadi kita import dari Excel. Kita buka. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita klik Excel. Nah, di kotak dialog edit ini, kita pilih file Excel-nya. Yang ini, kita open. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini WinStep memberikan informasi awal ya. Nah, di sini ada sebanyak 20 responden dan number of Excel variable, jadi itemnya ini 22. Nah, kenapa 22? Karena di sini terhitung ada identitas dan juga ada total. Jadi WinStep menghitungnya sebanyak 22 item. Nah, kemudian di sini ada 3 red line, jadi garis yang berwarna merah ini. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita blok pada item response variable, kita membutuhkan item-itemnya. Nah, kita blok. Ini. Klik kanan, copy. Kita pastekan di sini. Sudah. Untuk line person label variable, kita copy identitasnya saja. Copy. Paste. Nah, setelah seperti ini data siap kita olah ke tahap berikutnya. Yang harus kita lakukan adalah klik construct WinStep file. Kita klik. Oke. Kita beri nama filenya. Latihan analisa item. Kita save. Nah, jika sudah benar, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, dengan kotak dialog seperti ini, kita sudah siap masuk ke tahap selanjutnya. Oke, kita close. Kita kembali lagi ke halaman awal. Yang ini. Nah, tugas kita adalah enter 1 kali.
Setelah enter 1 kali, kita akan diarahkan ke dokumen tempat kita menyimpan data yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan latihan analisa item. Kita open. Nah, setelah seperti ini, kita klik enter, enter. Kita enter sebanyak 2 kali. Nah, ini adalah informasi awal yang diberikan oleh WinStep. Ini adalah resume awal dari proses penganalisaan skalabilitas menggunakan WinStep. Pertama, yang harus kita lakukan adalah memunculkan summary statistik. Nah, untuk mendapatkannya, kita klik Output Table. Sini. Kemudian kita pilih di 3.1 ada summary statistik. Kita klik. Nah, maka akan muncul. Di sini ada beragam informasi yang akan kita baca sekarang. Informasi pertama yang diberikan oleh WinStep adalah analisa 20 orang dengan 20 item. Jadi ada 20 responden dengan 20 item persoalan. Ini. Diperoleh informasi bahwa model RMSE person reliability-nya hanya sebesar 0,47. Jadi, konsistensi orang-orang ini mengerjakan hanya 0,47. Nah, kemudian yang kedua, WinStep menyediakan informasi summary of 15 measure item. Jadi, ini itu rangkuman dari 15 item. Kenapa hanya 15? Karena di sini kita lihat, jadi ada maksimum extreme score, jadi ada 5 item yang maksimum. Jadi kalau misalnya di kurva, jadi item ini tinggi gitu ya. Nah, sebesar 25,0, 25% ya. Nah, item reliability-nya sebanyak 15 item ini ada 0,78. Yang ini 0,78. Nah, kemudian pada tabel ketiga ada item reliability-nya sebesar 0,71. Jadi tolak ukurnya di atas atau sama dengan 0,7. Nah, ini yang kedua. Yang pertama itu tadi, maaf, person reliability-nya itu sebesar 0,47. Dari tolak ukur 0,7. Masih jauh ya. Interaksi antara person dan item itu dijelaskan oleh Cronbach alpha. Nah, ini tingkat reliabilitas alat ukurnya sebesar 0,49. Nah, di analisa koefisiennya sebesar 0,49. Berarti soal-soal ini sebetulnya sudah tidak bisa lagi digunakan di angkatan berikutnya, misalnya seperti itu. Secara konsep reliability, ini tidak konsisten mengukur pemahaman tentang suatu subjek atau suatu materi. Nah, tapi tidak hanya reliabilitas, tapi kita butuh item fit dan daya beda. Nah, di sini cara memunculkannya, kita kembali lagi ke lembar kerja yang pertama, ini kita minimize. Di sini ada untuk memunculkannya itu di output file. Kita pilih item file, iFile. Kemudian kita Oke, di sini sudah muncul item-itemnya. Pengukuran-pengukuran di sini sudah muncul. Dikarenakan Microsoft Excel saya tidak support untuk WinStep, maka saya akan copy paste semuanya
ke Excel. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Oke, sudah seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini masih menggunakan titik. Padahal kita menggunakannya koma ya. Cara mengubahnya adalah kita blok 1. Sorry. Tadi berapa? Kita lihat lagi di sini. Copy, paste. Dah ya. Nah, di sini karena masih titik, kita ubah ini menjadi koma. Caranya adalah kita blok. Oh iya, kita tidak semua mengubah dari titik ke koma ini. Kita hanya perlu mengubah yang penting saja. Nah, kita di sini menggunakan measure, out MSQ, out GSTD, dan PTMA. Maka output-output inilah yang akan saya ubah menjadi koma. Caranya adalah kita blok. Kemudian pada menu data, kita pilih text to column. Kemudian saya akan pilih fixed width. Kemudian next. Kemudian di sini saya akan pilih advance. Di sini decimal separatornya saya akan pilih koma, titik, dan di sini saya akan pilih koma. Kemudian kita oke, kita finish. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengubah out MSQ. Kita ubah. Kita lakukan sama seperti tadi, text to column, fixed width. Kita next. Kemudian pilih advance. Sama seperti tadi ya. Oke, kita finish. Kemudian out ZSTD kita ubah out ZSTD. Nih, kita ubah. Sama seperti tadi, kita ubah. Fixed width, next, advance. Oke, finish. Dan yang terakhir ada PTMA. Di sini. Nah, seperti tadi. Fixed width, next, pilih advance. Finish. Oke, selesai. Yang kita butuhkan di sini saya double layer dulu biar mudah. Nah, untuk measure kita pindahkan dulu, copy pastekan. Langsung berubah ya. Kemudian pada out MSQ ini ya, kita copy pastekan, copy paste, langsung berubah ya.
Kemudian 2 lagi. Ini dipastikan. Copy. Paste. Kemudian yang ini. Satu lagi ya. DTMA yang kita butuhkan. Ini. Kita kopikan dan kita pastikan. Sudah selesai. Di sini sudah saya masukkan semua. Dan dilihat di sini formatnya sudah berubah ya. Sekarang akan kita analisa. Mulai dari nomor 1. Pada item nomor 1 ini di sini tingkat kesulitannya sangat mudah. Yang keduanya fit, namun daya bedanya jelek. Berarti item ini tidak bisa membedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Keputusannya akan saya buang. Kita merahkan. Kenapa saya merahkan atau saya buang? Karena item ini tidak bisa membedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu, meskipun keduanya ini sangat fit. Nah, kemudian akan saya buang itu karena masih ada item-item yang sangat mudah lainnya, yang mungkin bisa jadi lebih bagus daripada item yang ini. Berarti item ini kita buang. Oke, kita pindah ke item nomor 2. Di sini tingkat kesulitannya sulit. Ya, kita butuh item yang sulit. Di sini kedua itemnya fit, dan di sini daya bedanya juga sangat mampu membedakan. Nah, artinya item ini kita gunakan. Terima atau gunakan. Oke, kita ke nomor 3. Di sini tingkat kesulitannya sangat mudah. Tentunya kita butuh ya item yang sangat mudah. Nah, namun keduanya tidak fit dan daya bedanya pun jelek. Keputusannya, item ini juga kita buang ya. Lalu kita merahkan, kita buang. Oke, kita ke nomor 4 ya. Nah, di sini tingkat kesulitannya sangat mudah ya. Sangat mudah. Nah, ini juga fit nih, item fitnya. Namun, lagi-lagi tidak bisa membedakan mana yang mampu mengerjakan dan mana yang tidak mampu. Artinya, item ini bisa kita buang. Oke, kita pindah ke item nomor 5 ya. Di sini tingkat kesulitan itemnya sangat sulit. Nah, kedua item pun fit, dan daya bedanya sangat mampu membedakan mana yang mampu mengerjakan item dengan baik dan mana yang tidak mampu. Nah, dengan begitu, item ini bisa kita terima atau gunakan. Oke, kita pindah ke item nomor 6 ya. Pada item nomor 6, sangat mudah tingkat kesulitannya, kemudian kedua item pun fit. Namun lagi-lagi pada item yang sangat mudah ini, daya bedanya itu jelek. Keputusannya kita buang. Kenapa kok banyak yang harus kita buang? Karena ini, item-item ini tidak bisa membedakan mana yang mampu mengerjakan dan mana yang tidak mampu untuk mengerjakan. Kita ke nomor 7. Nah, di sini tingkat kesulitannya sangat sulit ya. Oke, kedua itemnya pun fit dan sangat mampu untuk menentukan daya beda. Nah, item ini kita terima atau gunakan. Kita ke item nomor 8. Nah, lagi-lagi di sini
tingkat kesulitannya sangat mudah. Di sini item fit-nya kedua-keduanya fit, namun daya bedanya jelek. Maka dari itu, item ini bisa kita buang. Oke. Kemudian ke item nomor 9. Tingkat kesulitannya sangat sulit ya. Kedua item pun fit dan sangat mampu untuk membedakan responden yang mampu mengerjakan dan tidak mengerjakan. Keputusannya akan kita gunakan. Kemudian di item nomor 10, lagi-lagi tingkat kesulitannya sangat mudah. Item fit-nya juga fit keduanya, namun tidak bisa membedakan mana yang mampu dan tidak mampu. Maka dari itu, keputusannya item ini akan saya buang lagi. Buang. Ke item nomor 11. Nah, di sini muncul perbedaan ya, antara fit dengan tidak fit. Oke, tingkat kesulitannya mudah. Tentunya kita butuh item yang mudah ya. Nah, karena di sini item fit-nya salah satunya tidak memenuhi, maka kita bisa tinjau. Kita kuningkan terlebih dahulu. Nah, item ini tidak fit, salah satunya, namun sangat mampu untuk membedakan responden yang mampu mengerjakan dan tidak mengerjakan. Dan tentunya kita membutuhkan item mudah, ya. Maka keputusannya di sini adalah ditinjau kembali. Atau review, gunakan. Oke, kita pindah ke item yang nomor 12. Nah, pada item ini sangat mudah ya. Sangat mudah. Namun, salah satunya pun tidak fit. Dan tidak bisa membedakan mana yang mampu dan tidak mampu untuk mengerjakan. Oke. Keputusannya untuk item 12 ini akan saya buang. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak mampu untuk membedakan mana yang bisa mengerjakan dan tidak bisa mengerjakan. Kemudian salah satu item fit-nya pun tidak fit di sini. Keputusannya, maka item ini akan saya buang. Kita pindah ke item 13. Di sini tingkat kesulitannya sangat mudah ya. Tentunya kita butuh untuk mempunyai item yang sangat mudah. Kemudian di sini fit keduanya, namun tidak mampu untuk membedakan mana yang mampu mengerjakan dan tidak mengerjakan. Nah, namun di sini lebih baik daripada jelek ya. Jadi maksudnya kalau jelek itu dia benar-benar nggak bisa untuk membedakan. Sedangkan tidak mampu di sini dia masih ada kesempatan ya. Ada kesempatan. Nah, mungkin di sini itu salah satu kemungkinannya ya. Jadi responden ini berpotensi untuk guessing atau menebak ya. Nah, cara untuk menganalisanya kita kuningkan dulu ini. Kuningkan.
Dan di sini kita tulis ditinjau kembali. Atau review gunakan. Kenapa di review gunakan? Karena di sini kedua-duanya fit nih. Seperti itu. Kemudian yang item 14 juga sama. Kita kuningkan. Kemudian di item 15 di sini tingkat kesulitannya sangat sulit ya. Kemudian di sini dia fit, di sini dia fit, namun dia juga tidak mampu untuk membedakan. Maka keputusannya akan saya kuningkan. Kemudian ditinjau kembali, review gunakan atau review buang ya. Karena kan kita membutuhkan item yang sangat mudah. Sedangkan di sini sangat mudah juga sudah gugur ya. Itu. Ada item 16. Di sini tingkat kesulitannya sangat sulit ya. Di sini dia fit, tapi dia tidak mampu juga untuk membedakan. Maka keputusannya di sini bisa kita kuningkan. Nah, di sini pun pada item 16 sangat sulit. Kedua itemnya fit, tapi dia tidak mampu. Tidak mampu untuk membedakan. Nah, kita lihat di sini sangat sulit itu sudah cukup banyak itemnya. Nih ada 1, 2, 3 yang sudah lolos ya. Nah, maka di sini bisa kita buang. Kenapa saya buang? Karena sudah ada item lain yang cukup sulit dan daya bedanya pun bisa membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak. Kemudian, item selanjutnya, item 17. Sangat sulit ya. Item fitnya keduanya fit dan cukup mampu. Maka keputusannya kita terima. Kita gunakan ya. Kemudian di sini item ke-18. Dia mudah, kemudian fit keduanya, dan sangat mampu untuk membedakan. Nah, keputusannya adalah kita terima. Kemudian pada item 19, nah, tidak fit ya keduanya. Tidak fit kedua item fitnya. Juga tingkat kesulitannya sulit. Kita lihat. Nah, di sini item sulit itu sudah ada ya. Dan juga sangat mampu untuk membedakan. Maka keputusannya item ini kita buang. Karena tidak fit keduanya. Pada item terakhir, item 20. Di sini tingkat kesulitannya mudah, fit, dan cukup mampu. Nah, keputusannya item ini bisa kita gunakan. Oke, sudah selesai. Ke-20 item ini kita analisa. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.